Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sigit Setiawadi. Saya dulu dokter kandungan, ya, sekarang sudah berhenti praktek. Saya akan membahas mengenai kecerdasan finansial dasar, ya, karena saat ini banyak orang-orang yang tidak cerdas finansial sehingga mereka harus terus-menerus bekerja mencari uang. Walaupun penghasilannya sudah besar, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang yang diperoleh tadi untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Ya, semua dihabiskan sekarang. Nah, kita lihat, ini adalah video yang kedua, ya. Yang pertama adalah tentang plafon rezeki, ya. Jadi ini profil pengusaha besar seperti ini, Bapak Ibu, ya. Pola pikirnya itu plafon rezekinya tinggi, kecerdasan finansialnya tinggi, ya. Yang ini saya sudah sampaikan di video satunya. Sekarang video yang kecerdasan finansial. Kemudian ada kemampuan teknis, yaitu kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Hanya dua ini, ya, sehingga mereka bisa merangkul teman-teman yang lain untuk mengerjakan bisnis mereka. Nah, ini akan saya sampaikan dalam grup-grup bimbingan yang saya bangun, ya, grup WA Building the Dream. Nah, transformasi pribadi saya seperti ini, Bapak Ibu. Tahun 81 sampai 97 saya merasa dokter itu penghasilannya aman dan kaya, ya. Saya lulus tahun 80. Kemudian tahun 97 setelah saya membangun rumah sakit, saya bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door. Dari situ saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman. Aman hanya untuk dokternya, untuk keluarganya tidak aman, ya. Nah, tahun 2000 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant. Di situ saya baru tahu penyebab tidak aman, yaitu karena dokter penghasilannya penghasilan aktif. Dan yang paling membuat saya tersinggung dari buku ini adalah saya dianggap miskin, ya. Walaupun saya merasa kaya, tapi saya dianggap miskin, dan mereka benar. Karena semakin besar penghasilan aktif saya, sebetulnya semakin berat beban saya, gitu, ya. Sehingga akhirnya saya tidak bisa kaya. Nah, tahun 2004 sampai 2005 saya mengikuti jalan yang dianjurkan oleh Robert T. Kiyosaki itu, yaitu membangun aset, ya, kemudian membangun bisnis. Dan tahun 2005 17 Agustus saya berhenti praktek dan pensiun dini, dan sampai sekarang saya membangun aset, ya. Bisnis yang saya bangun 2004-2005 tidak lagi saya lanjutkan. Yang jadi masalah ini, Bapak Ibu, ya, sistem pendidikan kita hanya melatih kita cara mencari nafkah, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, jadi itu, polisi, hakim, dan lain-lain. Tapi dia tidak, ya, melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh, ya. Karena itu kecerdasan finansial kita rendah, Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa kalau rendah? Ini, ya, di Amerika saja yang negara kaya itu, ya, hanya 1% ternyata yang kaya. 4% yang makmur atau mandiri secara keuangan. Sedangkan yang lain enggak, ya. 5% masih harus bekerja keras. Artinya dia miskin. 36% meninggal. Ini bekerja untuk mencari uang, ya, Bapak Ibu, ya. Jangan salah paham dengan bekerja, ya. Kita bagus, bekerja keras bagus, tapi bekerja untuk apa? Mencari uang, atau yang satunya membangun aset, gitu, ya. Beda banget, gitu, ya. Nah, yang 54 atau sebagian besar itu tergantung pihak lain. Di Indonesia seperti ini, 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Jadi dokter, notaris, pengacara, direktur, dan lain-lain itu 80% akan jatuh miskin. Nah, Anda bisa melihat sekarang, trennya sekarang. Apakah Anda akan jatuh miskin atau masuk yang 80 atau yang 20? Ya, nanti di belakang akan dilihat indeks kemakmuran Anda seperti apa dalam 15 tahun terakhir ini. Naik atau turun? Kalau naik, bagus, Anda masuk yang 20%. Tapi kalau indeks kemakmuran Anda turun, berarti Anda masuk yang 80%. Nah, fakta yang ketiga, 90% penerima lotre besar akan jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Ya, ini di Amerika Serikat. Manfaat kecerdasan keuangan apa? Yaitu mampu merubah penghasilan yang kecil menjadi penghasilan yang besar, karena mereka mampu memutar dan memanfaatkan. Mampu memanfaatkan penghasilan yang sekarang untuk kesejahteraan kita sampai ke anak cucu. Karena apa yang sudah kita lakukan sekarang bisa diteruskan oleh anak cucu. Beda dengan penghasilan aktif. Saya tidak bisa meneruskan sebagai dokter, saya berhenti, ya berhenti. Anak saya tidak bisa meneruskan karir saya, gitu, ya. Harus memulai lagi dari nol. Dan ketika menjadikan kehidupan lebih tenang dan damai, ya. Kalau Anda merasakan mendapatkan penghasilan pasif, sudah tidak butuh cari uang lagi, baru Anda tahu bagaimana kehidupan yang tenang dan damai itu, ya. Yang disebut cerdas keuangan, kalau kita mengerti 5 peraturan dasar keuangan atau finansial, yaitu bisa membedakan aset dan beban, bisa mengerti arus uang atau cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, dan mengetahui definisi kaya dan miskin.
Yang pertama, bisa membedakan apakah harta kita itu aset atau beban. Nah, di sini sudah banyak yang kepleset Bapak Ibu. Kita maunya menumpuk aset, ya. Ternyata itu beban. Kita maunya menumpuk aset supaya bisa kaya, ternyata itu beban sehingga kita tetap miskin, gitu ya. Nah, rumah ini beban, mobil ini beban, dan lain-lain, ya. Kadang pihak bank mengatakan rumah kita itu aset, mobil kita itu aset. Ya, betul. Yang tidak mereka katakan adalah itu asetnya siapa. Itu adalah asetnya mereka, asetnya bank, bukan aset kita. Aset adalah segala sesuatu yang memberikan pemasukan uang kepada kita, ya. Misalnya saham, real estate, bisnis yang dikelola orang lain, ya, ternak, lahan-lahan produktif yang dikelola orang lain. Beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang, misalnya rumah, mobil, kartu kredit, dan lain-lain. Yang betul, aset itu dinaikkan semaksimal mungkin, beban ditekan seminimal mungkin. Baru kita kaya. Apa yang terjadi sekarang? Aset tidak diperhatikan, beban yang ditingkatkan sebesar mungkin. Akhirnya apa? Kita hidup mewah dan termasuk dalam kategori miskin. Ya. Nah, peraturan yang kedua, mengerti arus kas, arus uang atau cash flow. Ya. Ada 3 macam arus uang, yaitu arus uangnya orang miskin, arus uangnya kelas menengah, dan arus uangnya orang kaya. Kalau kita makmur atau kaya, kalau kita mempunyai arus uang orang kaya, ya, tidak peduli berapapun penghasilannya. Asal Anda memiliki arus uang orang kaya, Anda termasuk orang kaya dengan kehidupan yang tenang, ya. Arus uang orang miskin seperti ini, Bapak Ibu, ya. Pemasukan dari pekerjaan, kemudian langsung dikeluarkan habis setiap bulannya untuk makan, sewa rumah, pakaian, hiburan, dan sebagainya, ya. Aset dan beban tidak diperhatikan. Biasanya stres, ya. Banyak orang berpenghasilan besar yang arus kas orang miskin, ya stres, malah besar stresnya. Stresnya tinggi banget karena harus berusaha mencari penghasilan yang lebih besar lagi bulan depan lebih besar lagi, dan seterusnya. Jadi baik masih di pinggir jalan atau sudah naik mobil mewah dan lain-lain, kalau arus uangnya seperti ini, Anda termasuk golongan orang miskin dan harus segera merubah cara atau merubah arus uang Anda. Arus uang kelas menengah, ya, penghasilannya dari pekerjaan cukup besar penghasilannya, kemudian dibelikan beban, rumah, mobil, kartu kredit, ya, dan ini menyebabkan pengeluaran. Nah, aset tidak diperhatikan, itu kelas menengah. Dan arus uang kelas menengah ini bisa dengan cepat pindah ke arus uang orang miskin, ya. Misalnya Anda membeli dulu barangnya dengan kredit, maka hampir pasti itu arus uang Anda arus uang orang miskin karena uangnya Anda habis hanya untuk membayar hutang. Arus uang orang kaya seperti ini, penghasilannya berasal dari aset, bukan berasal dari pekerjaan. Mereka mungkin masih bekerja tapi bukan untuk mendapatkan penghasilan, bekerjanya adalah membangun aset. Nah, ini contoh pencari impian keuangan yang berubah menjadi mimpi buruk keuangan, ya. Misalnya saya ini seorang dokter baru lulus gitu ya, kemudian bekerja sebagai dokter puskesmas, mungkin pemajuannya kecil, pengeluarannya kecil, ya, mana-mana naik motor dan lain-lain. Kemudian saya menikah, misalnya ini dengan seorang yang bekerja. Apa yang terjadi? Double pemasukannya. Nah, apa karena pemasukan double? Beli rumah, ya, nyicil, ya, beban, mulai ada beban. Mulai ada pengeluaran lebih tinggi lagi. Terus pas-pasan dulu kerja keras lagi, berdua kerja keras misalnya, akhirnya bisa beli mobil. Ya, kerja keras akhirnya mentok. Mentok sudah tidak bisa lagi, ya. Apalagi terus kemudian istri mengatakan, saya hamil. Bayi itu aset atau beban? Beban Bapak Ibu, ya. Bebannya makin tinggi, terpaksa kalau seperti saya spesialisasi, mungkin yang lain sekolah lagi, mungkin cari pekerjaan lain atau bangun bisnis lain dan seterusnya. Akhirnya penghasilan jadi besar, ya. Pemasukannya besar, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Umumnya ini, ya, rumahnya diperbesar, mobilnya diperbanyak, gitu ya. Sehingga bebannya tambah besar. Pengeluarannya pun tambah besar. Pas-pasan lagi menjadi arus kas orang miskin lagi, terus seperti ini terus-menerus, ya, aset tidak diperhatikan. Kita seperti lari di atas treadmill Bapak Ibu, ya. Makin cepat kita berlari, semakin cepat treadmillnya berputar. Kalau suatu saat berhenti mendadak karena PHK, kita akan terlempar, ya. Kalau meninggal, keluarga kita yang akan terlempar, gitu ya. Seperti tadi yang cerita 3 ibu dokter tadi, karena yang berlari ini berhenti mendadak, ya. Nah, kalau orang kaya kenapa tambah kaya? Orang kaya selalu atau awalnya pasti dari pekerjaan dulu, bekerja dulu, ya. Kecuali yang lahir di lingkungan orang kaya, ya, dapat undian di apa namanya, di perut gitu, ya.
Nah, dari pekerjaan memberi pemasukan. Kemudian apa yang dilakukan? Dibelikan aset, ya. Orang kaya yang baru merintis, bebannya diringankan, pengeluarannya pun menjadi ringan, ya. Rumah mereka tidak akan beli, kontrak dulu atau tinggal di gudang pabrik atau apa, terserah. Pokoknya ini dapat uang belikan aset, dapat uang lagi belikan aset lagi, dapat uang lagi belikan aset lagi, terus menerus seperti ini, ya. Berputar terus sampai asetnya menjadi besar, ya, seperti punya pohon uang begitu, pemasukannya menjadi besar, tidak perlu bekerja lagi, ya. Ya, tidak bekerja mencari aktif income, tapi bekerjanya membangun aset ini, ya, mengatur aset. Nah, keajaiban efek penggandaan, ya, ini menurut Albert Einstein, ya, ini ada ceritanya Bapak Ibu, ya. Zaman dahulu ada kaisar yang menerima persembahan sebuah papan catur, ya. Dan akhirnya kaisar itu mengatakan, kamu minta apa? Ini kayak papan caturnya bagus. Nah, si pengrajin minta sebutir beras baginda ditaruh di papan kotak yang pertama, 2 butir di kotak yang kedua, 4 butir, dan seterusnya dikalikan 2 setiap kotak sampai penuh 64 kotak. Oh, baginda senang, dapat murah nih, ya. Diambillah beras, ya. Koki mengambil beras, ditoto ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ada setumpuk kecil beras di situ, semuanya senang gitu, ya. 256, 512, ya, 1000, 1 kantong, 2 kantong, 4 kantong, 8 kantong. Dan baginda menghentikan demonstrasi ini kemudian memanggil para ahli. Ditanya, jadinya berapa ini? 64 kotak ini isinya berapa kalau masing-masing dikalikan 2 ini? Kalau 1 butir beras diletakkan di kotak catur pertama, kemudian dikalikan 2 di setiap kotak, untuk memenuhi 64 kotak catur dibutuhkan beras sebanyak 18 juta triliun butir beras. Itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Nah, akhirnya di stop, ya, dan si pengrajin diberi tanah. Dan inilah yang digunakan orang-orang kaya untuk terus melipatkan. Kalau kita kan tidak, yang orang miskin apa? Dipakai terus, tidak mau dilipatkan, ya. Orang kaya melipatkan dalam bentuk investasi, penyimpanan atau apapun, ya. Nah, pemanfaatannya seperti ini, ya. Di konvensional itu bunga berbunga, investasi ternak dan lain-lain, ya, investasi apapun konsepnya seperti ini. Kemudian ini ada di bukunya Buddhist, ya, The Parable of Pipeline, Bapak itu membaca di situ, ya. Dia memberi contoh bagaimana memanfaatkan efek penggandaan tadi di dunia networking, ya. Anda join, Anda belanja, mengajak 1 teman setiap bulannya, kemudian mengajari mereka untuk juga mengajak 1 teman setiap bulan. Maka yang terjadi seperti ini. Kita join ini, baru join pertama, kemudian setelah itu Anda mengajak teman bulan depannya, kemudian ngajari supaya dia juga ngajak teman, bulan kedua sudah berempat Anda, ya. Bulan ketiga ber8, ber16, 32, 64, 128, 25, 512, bulan ke-12 sudah jadi 4096. Padahal Anda hanya ngajak berapa? 12 orang kan? Satu-satu kan tiap bulan ngajak 1 ini. Tapi grup Anda jadi 4096. Ya, itu menurut Buddhist keajaiban efek penggandaan seperti itu. Kalau masing-masing belanja 500.000 misalnya, ya, tergantung apa yang dijual di networking itu, ya, maka omsetnya 2 miliar, ya. Kalau Anda bonusnya 10%, setiap networking berbeda, Anda dapat 200 juta. Jadi maklum bahwa orang-orang networking biasanya penghasilannya besar-besar. Nah, teman tolong bedakan, ya, antara networking, multi level marketing, dan money game, ya. Itu nanti akan dibahas di di bab mengenai membangun jaringan dan membangun membangun jaringan dan membangun sistem bisnis, ya, sehingga kita bisa membangun jaringan bisnis kita menjadi sangat besar, ya. Bisnis di bidang pertanian, bisnis di bidang apa saja itu bisa jadi besar kalau Anda punya ilmu membangun jaringan dan punya ilmu membangun sistem, ya. Peraturan yang ketiga, mengetahui cara menggunakan uang. Ada 3 tipe orang dalam menggunakan uang, yaitu tipe peminjam, menggunakan uang yang belum diperoleh, atau kredit terus, ya, umumnya senang hidup mewah, selalu dalam posisi hampir bangkrut. Karena kalau dia meninggal atau PHK, maka barang-barangnya akan diambil dan itu bangkrut. Kedua, tipe penabung, ya, menggunakan uang yang sudah diperoleh, yaitu beli cash. Ini sedikit lebih lama sebelum bangkrut, tetap aja akan bangkrut. Kenapa? Karena dia nabung untuk dibelikan barang. Nah, yang ketiga ini yang tidak akan bangkrut, ya. Sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan. Dia hidup nyaman, tadi menggunakan
efek penggandaan tadi ya. Bayangkan kalau Anda hitung aja deh, Anda menginvestasikan sapi ya. Misalnya Anda membeli satu sapi pada saat anak Anda lahir, kemudian itu dirawatkan ke orang ya, berlipat setiap, karena bagi hasil Anda dapat 50% dari harga sapi, sehingga kenaikan setiap bulan, setiap tahunnya 1,5 kali lipat nilainya. Anda bayangkan 18 tahun Anda bisa menyekolahkan anak itu ke luar negeri ya. Tentunya ada catatan-catatannya gitu ya. Nah, peraturan yang keempat, mengetahui tentang penghasilan aktif dan pasif, yaitu earn income dan residual income ya. Penghasilan aktif ya, itu disebut juga earn income, diperoleh dari pekerjaan ya, honor dokter, gaji pegawai, kemudian keuntungan dagang yang kita lakukan sendiri ya, itu semuanya pekerjaan ya, sifatnya sementara, tidak tergantung kondisi kita, tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan kita, karena ini berhenti di kita habis, kita PHK, kita ya berhenti, seperti saya dokter tadi ya. Dan ini tergantung diri sendiri dan umumnya tanpa sistem ya, sehingga tidak bisa mencapai puncak. Dan sering disebut sebagai uang yang salah. Nah, ini yang dulu menyinggung saya ya. Saya 20 tahun mencari uang yang saya anggap uang yang benar, ternyata di situ dikatakan uang yang salah. Tapi ternyata betul juga kata Robert Kiyosaki, ini uang yang salah. Kenapa? Ini tadi ya. Mula-mula kita geret kecil, kita geret sendiri nih beban ini, penghasilannya kita masih kecil. Kemudian penghasilan kita makin besar kan jadi beban semua itu, jadi mobil, rumah, kartu kredit, villa. Siapa yang geret? Kita. Lama-lama ya capek gitu ya, itu pasti sudah. Nah, kalau penghasilan pasif seperti ini disebut residual income, berasal dari aset, yaitu aset yang kita bangun sebelumnya, sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita ya. Sebagai contoh, misalnya Anda punya sapi 400 ekor ya, yang dirawatkan orang-orang, tidak Anda rawat sendiri, tentu dirawatkan pada banyak orang. Anda meninggal, apakah sapinya ikut meninggal? Tidak, bisa diteruskan oleh anaknya gitu ya. Jadi dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, sangat bermanfaat untuk keturunan kita, karena tadi bisa diteruskan oleh keturunan kita. Umumnya melibatkan banyak orang dan ada sistem. Jadi banyak orang itu artinya jaringan dan sistem. Ini penghasilan pasif ya, sering disebut sebagai uang yang benar. Idealnya seperti ini, kita punya penghasilan pasif sedikit ya, kemudian kita perbanyak, kudanya banyak, kemudian kudanya makin banyak ya, masing-masing dituntun orang, udah tenang tuh. Kita menaiki kereta rumah tangga ini kan tenang kalau kuda-kuda yang narik, bukan kita yang narik ya. Nah, Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru ya. Selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapatkan uang yang salah. Jika bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya ya. Kita melihat sekitar kita bekerja keras mencari nafkah, dan itu yang kita anggap benar ya. 95% orang di dunia melakukan itu. Cuman ingat, 5% saja kekayaan yang mereka miliki. Tapi ada 5% orang di dunia yang melakukan berkebalikan, yaitu bekerja membangun aset, bukan mencari uang. Dan itulah yang memiliki 95% kekayaan di dunia itu ya. Itu uang yang benar ya, ada uang yang salah. Penghasilan aktif dan pasif seperti ini. Penghasilan aktif itu sifatnya linear ya, garis lurus. Kalau Anda bergaji 5 juta, berarti tiap bulan naik Anda dapat 5 juta ya. Kenaikannya pun bisa diduga, misalnya naik 10% tiap tahun ya, 10 tahun lagi akan sekian gitu ya. Nah, naik terus, begitu Anda kerja, Anda dapat uang. Suatu saat akan datar ya, kalau sudah 40-an gitu, Anda tidak akan dinaikkan lagi gajinya oleh bos Anda. Dan suatu saat pasti turun ya, pasti turun, tinggal 20% dan lain-lain. Ini pasti nih Bapak Ibu ya. Tinggal kapan aja, bisa waktunya PHK, waktunya pensiun, bisa besok, bisa nanti gitu ya. Kalau ini konsepnya kerja cari uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah, yang penghasilan pasif seperti ini ya, awalnya nggak dapat uang karena sedang membangun aset ya. Kerja beberapa bulan mungkin Anda dapat uang sama sekali, no problem gitu ya. Bahkan teman saya ada yang bertahun-tahun nggak dapat uang. Jack Ma cerita Alibaba itu sekian tahun, 3 tahun tidak mendapat keuntungan sama sekali. Terus dia lakukan, dan akhirnya meningkat pesat gitu ya. Jadi awalnya memang harus begitu penghasilan pasif. Kita menggunakan yang namanya hukum pertumbuhan ya. Dengan pertumbuhan maka akan tumbuh terus. Di sini konsepnya adalah kerja membangun aset, menghasilkan uang. Asetnya yang bekerja menghasilkan uang. Kalau kita sudah tidak bekerja lagi, aset akan terus menghasilkan uang ya. Seperti membangun pipa. Sekali pipanya
sudah terbangun, air akan mengeluarkan terus. Tapi waktu membangun pipanya susah, pasti susah dibandingkan Anda ngangkat ember, lebih mudah. Ini ada 4 cara Bapak Ibu mendapatkan penghasilan, yaitu sebagai business owner, ya. Employee atau pegawai. S itu self-employed atau pemilik pekerjaan atau pengusaha kecil. B itu business owner, pemilik bisnis. I itu investor. Nah, kita lihat satu persatu. Employee itu kerjanya keras, tidak punya waktu, tidak aman, ya. Dikendalikan kemana-mana. Mulai dari direktur sampai tukang sapu adalah employee. Ya. Dan self-employed, ya, dokter, pemilik pekerjaan, ya, notaris atau pengusaha kecil, pemilik toko, pemilik restoran, ya. Sifatnya ini aneh ini. Tidak punya uang ternyata, ya. Utangnya banyak ternyata, ya, large debt dan insufficient money. Jadi karena penghasilannya mudah banget, mereka merasa mudah sehingga mudah sekali untuk cari hutang, ya, kredit dan lain-lain, masa bayar. Nah, 95% orang ada di kuadran kiri, ini namanya kuadran kiri. Tapi kekayaan dunia hanya 5% yang ada di kuadran kiri, sehingga mereka berebut dan semakin lama semakin banyak, semakin rebutan. Akhirnya sekarang orang S2 baru berani bekerja kadang-kadang, gitu ya. S1 kadang masih belum berani untuk bekerja. Seperti itu, Bapak. Sedangkan yang kuadran kanan yaitu business owner, ada 3 macam bisnis yang termasuk dalam kelompok business owner-nya adalah konglomerasi, ya, jaringan bisnis-bisnis besar, waralaba, jaringan bisnis-bisnis sejenis, networking, jaringan perorangan atau konsumen perorangan. Ya. Nah, di sini tentu kerjanya ringan, ya, hasilnya stabil, punya banyak waktu. Ya. Kemudian apa bedanya business owner bisnis di B sama bisnis di S? Yaitu B ada sistem, S tidak ada. Di S Anda sistemnya, Anda sebagai pusat bisnis, Anda sebagai orang terpinter di bisnis itu. Kalau Anda pergi, bisnis Anda kolaps. Coba Anda tinggalkan setahun atau 2 tahun. Kalau bisnis Anda masih ada, Anda di B. Kalau bisnis Anda kolaps, Anda masih di S. Itu aja anunya, ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah I, investor, gitu ya. Investor itu tentu uangnya banyak karena di sini uang yang bekerja untuk kita. Nah, 5% orang yang berada di kuadran kanan B dan I, dan uangnya ada 95% uang di dunia yang dimiliki oleh 5% orang tadi. Sehingga Robert Kiyosaki mengatakan, jangan terlalu lama di E dan S karena ini kerja keras, uangnya sedikit, ya. Sering-seringlah atau cepatlah datang ke B dan I, ya. Peraturan yang terakhir yaitu mengetahui arti kaya, makmur, dan miskin. Nah, di sini ada ironi Bapak Ibu, yaitu kita bekerja keras ingin supaya kaya, tapi ternyata kita justru semakin miskin. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Kenapa? Karena kita tidak tahu definisinya. Kita mengira kita kaya kalau penghasilan kita besar, kemudian punya mobil mewah, punya rumah besar, itu kita kaya. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Bukan itu. Ya, tergantung cash flow-nya tadi. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita disebut kaya atau makmur jika penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Jadi penghasilan dari aset Bapak Ibu yang dihitung. Itu tadi cash flow-nya orang kaya yang tadi itu, ya. Atau kita mengukur indeks kemakmuran kita, ya, yaitu penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih dari 1 itu kita sebut makmur. Kalau jauh lebih besar dari 1 kita sebut kaya atau rich, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba beranikan mengukur berapa indeks kemakmuran Anda 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun dari sekarang dan sekarang. Apakah naik atau turun? Kalau naik, lanjutkan. Itu bagus. Anda akan masuk dalam golongan 20% profesional berpenghasilan besar. Kalau Anda sekarang profesional berpenghasilan besar, ya, masuk 20% yang kaya. Tapi kalau Anda turun ininya, seperti saya dulu, turun terus, ya. Pada waktu saya dokter junior sampai saya dokter kandungan senior, itu ternyata turun terus karena yang saya utamakan adalah biaya hidup. Ya, tentu aja ini semakin kecil. Karena Anda turun, hati-hati, Anda perlu merubah, ya, merubah cash flow, merubah cara berpikir, ya, merubah segalanya lah sebelum terlambat. Ya. Miskin seperti apa? Sebetulnya definisi miskin itu tidak ada, ya, karena semua menutupi dengan kata cukup, ya. Nah, ada orang yang mengatakan cukup itu sebetulnya miskin yang dicukup-cukupkan, kekurangan uang yang dicukup-cukupkan, gitu ya. Itu namanya cukup. Ini Jose Mujica, presiden Uruguay yang terkenal sangat sederhana itu, ya.
mengatakan orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih. Itulah saya dulu Bapak Ibu, ya. Terus menerus bekerja keras ya untuk membayar gaya hidup saya yang mahal. Dan kabar buruknya yang disebut gaya hidup mahal itu relatif. Kalau Anda punya penghasilan 1 juta, 2 juta, merokok itu mahal, naik motor itu mahal, ya. Artinya Anda terus menerus mengejar gaya hidup yang mahal. Seperti ini caranya, ya. Sederhana, tambah tambah mahal, numpuk, akhirnya capek. Ini orang miskin. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang hidup mewah belum tentu kaya, yang hidup sederhana belum tentu miskin, ya. Sekarang saya kalau lihat orang yang hidup mewah itu saya cuma senyum aja. Mereka tidak tahu kalau mereka miskin, kasihan sebetulnya. Keluarganya yang kasihan. Ya. Tapi kalau Anda hidup mewah dengan penghasilan aktif pasti miskin. Keluarganya yang susah. Kalau penghasil atau pencari nafkahnya meninggal, jatuhnya semakin keras. Penerapan kecerdasan finansial sangat emosional Bapak Ibu, susah untuk dilakukan sendiri, ya, butuh bimbingan. Yaitu pertama, hilangkan kredit konsumtif. Jadi apapun Bapak Ibu yang kredit konsumtif, kredit rumah, kredit mobil dan lain-lain itu dihilangkan. Dan pertahankan tingkat kehidupan Anda, ya. Atau kalau sudah terlalu tinggi ya diturunkan. Kemudian dapatkan penghasilan pasif, ya. Dengan cara pindah ke kuadran kanan, membangun bisnis-bisnis bersistem atau investasi atau apapun, ya, karena penghasilan pasif hanya ada di kuadran kanan. Kuadran kiri adalah penghasilan aktif. Di ibaratnya seperti ini, kalau beban Anda sudah sangat besar, Anda peringan, kemudian Anda cari kuda, ya. Nah, yang menarik adalah kenapa saya sudah berada di kuadran kanan tidak mau lagi balik ke kuadran kiri, karena ini Bapak, ya. Penghasilan pasif itu bisa diwariskan. Ini kalau kita kerja keras di kuadran kiri Bapak Ibu, ya. Jadi guru ayahnya misalnya, kemudian anaknya jadi dokter seperti saya, gitu ya. Kemudian anaknya tidak tahu jadi apa lagi, gitu ya. Ini tidak bisa diwariskan. Apa yang kita kerja keras seperti saya, berhenti pasien saya, kolega saya, hubungan-hubungan saya dengan pabrik obat, dengan detailer, semuanya berhenti di saya. Anak saya tidak bisa mewarisi, ya. Semuanya harus mulai dari nol, ya. Saya tidak bisa mewarisi jabatan ayah saya yang kepala sekolah misalnya. Anak saya tidak bisa mewarisi jabatan saya yang dokter, tidak bisa, memulai sendiri dari nol. Berhenti di kita, karena itu tidak bisa mencapai puncak. Jarang yang bisa mencapai puncak. Tapi kalau di kuadran kanan berbeda. Si ayah mungkin mencari penghasilan sampai sekitar 30, 40, 50 juta misalnya. Si anak nerusin, bisa 100 juta, 200 juta. Cucunya nerusin, miliaran. Jadi mereka bisa sampai ke puncak, ya. Ini yang saya sukai. Sehingga apapun sekarang yang saya bangun, apapun yang saya bangun, dengan susah payah, dengan mudah atau dengan apapun, akan diteruskan atau bisa diteruskan oleh anak-anak saya. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, pindah dari seorang dokter kandungan ke kuadran kanan, Anda juga pasti bisa. Cari mentor, cari panduan bagaimana caranya pindah, ya. Salam sukses untuk Anda Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.